au akhadahuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya. Berarti cocok mboten kalih hadis niki. Satunya masih hidup, satunya sudah meninggal. Ngoten nggih? Fi kulli jumu'atin, pada setiap hari Jumat. Fi kulli jum'atin marrotan, di setiap hari Jumat, sekali aja setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat ini diceritakan dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu gara-gara ada tradisi seseorang yang ziarah kubur setiap hari Jumat atau malam Jumat Kemis sore, ternyata pengaruhnya kepada orang yang sudah meninggal yang lain-lain. Ruh-ruh yang lain mendapatkan siraman pahala doa dari bacaan surat Yasinnya. Itu di Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Kenapa enggak memakai kitab karya Ibnu Qayyim? Ghafarallahu lahu, maka orang tersebut diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seseorang atau anak yang sering ziarah kubur kepada kedua orang tuanya minimal setiap Jumat. Ini kalau disimpulkan dalam konteks uruf, usul fikih tentang uruf, berarti kalau nggak bisa setiap Jumat, nggak ada jeleknya minimal setahun sekali menjelang Ramadan. Malah dalam kitab yang lain tuh begini. Jadi kan gini Pak, kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, ini kok enak, dapat dispensasi diskon, nggak disiksa dulu, nunggu takbiran, malam takbiran selama Ramadan itu. Nah, ada pendapat yang lain, rohnya ini mau diangkat selama Ramadan itu. Berarti justru selama Ramadan ini roh-roh itu mendapatkan diskon semua. Lah sebelum mendapatkan diskon, anak cucunya disuruh mendoakan diskon dari siksaan kubur. Makanya menjelang Idul Fitri takbiran banyak orang menangis. Menangis niku nek wong tuwa biyen jenengan paling sing nem-nem ngeten mboten paham. Niku menangisi suaminya, istrinya, bapaknya, ibunya, mesake eling. Soalnya bar takbiran niki penyetelikoan, pensiksaan dimulai malih. Makanya menjelang Idul Fitri juga ada tradisi ziarah kubur. Jadi ketika nggak ada redaksi sapa wong sing ziarah kubur menjelang Ramadan, secara teks tersurat nggak ada, tapi kita harus integratif, interkonektif secara umum keseluruhan. Tak bacakan lagi. Wa kana barrona, sapa wong sing ziarah kubur kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, berarti yang dibahas di sini sudah meninggal. Maka setiap hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini dikupas panjang nyambung boten dengan hadis ini. Sapa wonge Muhammad? Yang pertama tadi kan menangi bulan Ramadan. Dia tidak memperbanyak mohon ampunan. Terus sampai dia meninggal, maka orang tersebut akan dimasukkan dalam neraka. Ada hubungannya, ada orang yang sudah mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mustahil tidak akan berbuat baik kepada Allah dengan cara napa? Memperbanyak istighfar. Sehingga ada ayat terkelindan, ya'budunallaha wa la tusyrikuna bihi syai'a. Berani menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dituntut untuk berani napa? Wabil walidaini ihsana, harus berani berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi nyambung dengan hadis niki, maka orang tersebut, seseorang tersebut, anak tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, dan seseorang itu barron, dianggap termasuk kategori anak yang sudah birrun walidain wa barrun biwalidayhi, dan anak tersebut sudah dikategorikan anak birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Jadi naudzubillah kita punya anak maunya berbuat baik, anak itu kok hanya ketika hidup. Gawat Pak maren. Niki nek kula kupas masalah hak anak dan hak orang tua itu lebih serakah anak. Anak itu baru lahir, belum balik, belum punya KTP sudah menggugat. Ayyuhasina ismau. Baru lahir loh langsung menggugat. Aku njaluk jeneng sing apik Pak. Saya minta nama yang baik. Terus normali diberi pelajaran ilmu agama, dididik. Ya kalau tidak bisa ya disekolahkan itu wow. Nggih, terus dinikahkan jika sudah waktunya begitu. Gitu. Tapi orang tua nggak pernah minta kepada anaknya, minta aja ketika orang tua sudah meninggal. Lah ini kalau anaknya nggak soleh kan gawat nanti. Gitu. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ula. Niki nek kula kupas, setiap kita memang tidak bisa kita mempunyai tiga hal ini. Ilmun yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Ya perlu sekolah sing dhuwur, mondok ngaji. Ya memang ini berat yo Pak, diturunkan lagi. Sodakotin jariyah, sodako jariyah ini, sodakotin jariyah, sodakotin jariyah ini berarti harus orang kaya, padahal saya miskin. Hanya yang terakhir yang bisa kita andalkan, napa? Awwaladin sholihin yad'ula, anak soleh tapi terkelindan, yo soleh, yo yad'ula, yo mau menduk. Anak soleh banyak Pak sekarang. Penampilannya muslimah sudah soleh solehah, tapi belum tentu dia mau mendoakan. Gara-gara sekarang banyak aliran-aliran baru yang katanya mendoakan itu dikira menanggung beban dosa wong tua. Nah, besok sing boten tebe pulang. Nah, sing boten tebe lho ziarah. Sing tebe kaya kula berarti niki kirim doanya lewat online nggih. Nggih. Wong kuliah online. Ngoten. Dilanjutkan wa fi riwayatin. Dalam riwayat yang lain niki sing riwayatkan adalah sinten? Sinten? Imam Hambali. Wa fi riwayatin Ahmad, berarti Ahmad bin Hambal. Mosok balik-balik Ahmad bin Hambal muridnya sinten? Syafi'i. Syafi'i muridnya sinten? Maliki. Maliki muridnya Hanafi. Hanafi muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Rasulullah. Lah Imam Hambali, Ahmad bin Hambali gurunya Bukhari, Bukhari gurunya Muslim, Muslim gurunya Abu Dawud, Abu Dawud gurunya Tirmidzi. Urut. Berarti nih Ahmad bin Hambal tidak lalu kemudian dianggap lemah dengan Sahih Bukhari. Mboten ngoten wong urutannya Imam Ahmad bin Hambal dulu. Ngoten. Nggih, ngeten Imam. Manzaro kubro walidayhi. Barang siapa yang berziarah ke kuburan kedua orang tuanya. Nih waladun anak. Nih habis wau, kalau habis wau ada alif orang tua. Waladun anak. Nih walidun habis wau ada alif itu namanya orang tua. Ini anaknya sing cerdas lah, alifku kemana Pak? Di ibumu. Ngoten mawon nggih, jawab nggih. Paham mboten niki? Mungkin anake tanya alifku kemana? Itu di ibumu. Neng ibumu itu loh. Enggak paham ya wis. Manzaro kubro walidayhi. Barang siapa yang berziarah kubur kepada kedua orang tuanya kulla jumu'atin, setiap hari Jumat. Au akhatima, atau ziarah kuburnya tadi kepada salah satu kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Faqara'a indahu Yasin, terus membaca surat Yasin wal Qur'anil Hakim. Ngoten nggih? Lengkap nggih. Ngunang sesuai dengan hadisnya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim as-sadaqallahul adzim. Gitu aja ya Pak. Dadah. Mungkin ngoten
atau awal dan akhir toh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ila akhiri ayah turja'un. Itu nek bapak ibu yang meninggal masih bisa nyaut, keterlaluan yo nak kowe. Wong biyen tak tokkan loro-loro dadak doi kono doi kene, perjalanan sedina ziarah kok Yasin berjauh. Artinya Pak, tidak harus datang kalau terkendala kondisi apalagi musim pandemi. Tapi jangan menafikan doa yang di sini lalu kemudian mau menggeser tradisi budaya ziarah kubur. Bolehnya ziarah kubur dan bolehnya mendoakan kepada kedua orang tua, boleh Pak. Kalau kita pengen didoakan, wis to sakniki ayo sering mendoakan. Ya mendoakan kepada kedua orang. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Itu dandanya mungkin sudah akhirat. Nggih. Padahal alam kubur itu akhirat. Nggih. Sehingga masih bisa nyambung. Nggih. Yang hidup dan yang mati, karena masih alam barzah. Nggih. Iya. Dan Muhammad bertemu dengan rohnya para. Nggih, nggih leres. Nggih. Jadi gini Pak, memang kalau kubur itu kan apakah roh itu ada di kubur? Jawabnya ya monggo jenengan memahami tema yang dulu nggih tentang pada hari ketiga, pada hari kelima, pada hari ketujuh. Monggo jenengan pahamkan ke situ mawon. Meskipun kita sepakat bahwa kubur itu enggak ada, adanya alam barzah, tapi ketika ada orang datang ke kubur enggak kerepotan, roh itu langsung datang. Buktinya, nah, masa kula bahas niki kitab Ar-Ruh. Makanya jenengan kalau ziarah kubur napa doanya? Nah, assalamualaikum. Kum itu namanya mukhatab, orang yang diajak bicara ada di depan. Andaikan roh nggak bisa secepatnya untuk menjawab meskipun tidak ada di kubur itu, taruhlah kita sepakat tentang itu. Tapi ketika kita datang ke kubur, roh tetap ada di situ. Buktinya assalamualaikum ya ahlad diyar atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Andaikan nggak ada yang mau menjawab yang namanya roh tadi itu nggak bisa menjawab, redaksinya assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngoten malahan niku Pak. Jadi alam barzah itu dengan alam kubur memang ada perbedaan. Yang benar itu alam barzah. Nah, barzah itu alam penantian atau penghalang antara surga dan dunia. Wallahu alam, saya tidak tahu di mana posisi roh-roh itu. Dikembalikan pada tiga pertemuan yang lalu, ada roh itu sudah menikmati indahnya surga, yaitu ruhnya para ambiya solihin. Ada ruhnya para mukmin yang taat, sudah melihat taman-taman surga. Jenengan paling mboten percaya ada orang alim meninggal urip maneh. Selama meninggal tadi itu nggih, meninggal mati suri, dia diberikan taman-taman surga. Lagi banyak lagi Pak, jenengan mboten percaya ada orang yang mudah meninggal, udah lama sakit terus mengigau katanya anaknya. Dasar anak nggak paham. Nah, padahal nggak bisa melihat. Nah, itu kok di luar itu kok indahnya apa itu namanya? Taman-taman itu ya Allah indahnya nak. Enggak ada apa-apa Pak. Dilala besoknya meninggal. Nggih. Jadi selama ini mungkin kan perlu diluruskan. Ayat-ayat yang dipakai untuk menghukumi ini adalah ayat yang untuk akhirat. Iya. Sehingga nggak nyambung. Padahal alam barzah itu belum alam akhirat. Iya. Jadi kan alam itu ayat untuk akhirat kan jadi nggak nyambung. Nggih. Nah itu loh Pak. Makanya alam itu kan ada 7 nggih. Alam azali, alam roh, terus alam perut. Okay. Alam azali sebelum manusia itu ada. Terus yang keempat itu baru alam dunia. Kan 7. Baru alam kubur atau alam barzah. Kubur itu ya tetenger di kuburan itu namanya lain dari kubur, alam barzah. Wong di sini juga bahasanya kubur biar orang paham ke kubur, nggak mencari ke barzah. Terus alam mahsyar, terus alam akhirat.
Nah itu yo lama nih ngupas ngajinya ngoten niku. Nah terus pada apa niki wau pun azan yo ya Allah. Ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan au harfan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa sang anak tadi itu sebanyak huruf yang dibaca dalam Yasin itu loh. Berarti nyambung kebaikan kita kepada kedua orang tua juga mendapatkan kebaikan bahwa kita juga diampuni.